Bisa Pak ambil, tapi limbah-limbahnya aja ya. Iya. Luar-luarnya bisa. Iya. Batu bara. Indonesia adalah negara di urutan keempat sebagai negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Saat cadangan minyak bumi dunia semakin menipis, batu bara menjadi salah satu alternatif pilihan, tak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya untuk kebutuhan ekspor, permintaan batu bara di dalam negeri pun tak kalah tinggi. Namun sepertinya, sejumlah permasalahan terkait pemakaian batu bara masih menjadi kendala di dalam negeri. Jumlah batu bara yang begitu melimpah di tingkat nasional ternyata kerap menimbulkan permasalahan bagi masyarakat kecil. Dan di kota Cirebon ini ternyata fenomenanya begitu sangat luar biasa, di mana masyarakat memang sangat tidak setuju dengan adanya kehadiran batu bara dan sudah berlangsung hingga puluhan tahun lamanya. Mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Pemirsa, selengkapnya di Indonesia Kali. Kota Cirebon adalah pintu utama masuknya batu bara untuk memenuhi industri di Jawa Barat. Setiap hari, pelabuhan di Cirebon sibuk dengan aktivitas bongkar muat batu bara. Kapal-kapal pengangkut batu bara dari berbagai daerah di Indonesia hampir 70% berlabuh di pelabuhan Cirebon. Aktivitas ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Namun belakangan ini banyak warga yang merasa terganggu. Debu batu bara yang terbawa angin mencemari udara di pemukiman warga. Warga kerap mengeluh sering mengalami sesak nafas yang berkepanjangan akibat menghirup debu batu bara. Akhirnya, warga dan sejumlah organisasi masyarakat bergerak melakukan protes. Debu batu bara berukuran sangat kecil. Ukurannya hanya 2,5 mikron. Pada awalnya, warga di kota Cirebon tak terlalu mempedulikan kehadiran debu berbahaya ini. Namun setelah sekian banyak warga yang mulai merasakan dampaknya, warga yang mulai sadar akan kesehatan pun merasa terancam. Jika angin mampu membawa debu batu bara hingga jarak puluhan kilometer, sementara luas kota Cirebon hanya 37 km persegi, maka dipastikan tak ada tempat yang aman dari paparan debu berbahaya ini. Menurut para ahli kesehatan, debu batu bara yang terhirup nafas akan menetap di paru-paru. Di dalam tubuh, sifat debu ini layaknya radikal bebas yang akan memicu berbagai penyakit paru. Sadar akan bahayanya, warga kemudian menuntut penutupan aktivitas bongkar muat batu bara di pelabuhan Cirebon. Namun sepertinya upaya mereka belum berhasil. Lebih dari 2.000 masyarakat sudah memberikan petisi kepada wali kota bahkan pemerintahan pusat untuk segera ditutup. Dan perjuangan ini sudah dilakukan sejak bulan 2, Mas, sejak bulan 2. Kita intens, iya 2015 sejak bulan 2. Karena memang dampaknya sangat begitu terasa. Kemarin kan musim panas, Mas. Jadi sangat terasa. Nah, terkait dengan sikap dari pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon, itu sebenarnya sudah merespon. Namun, ternyata di lapangan masih saja batu bara ini dibongkar muat dan bahkan digunakan di Kota Cirebon. Di Indonesia, hampir 70% batu bara digunakan untuk menjalankan pembangkit listrik dalam skala besar. Batu bara bahkan belum mampu digantikan dengan energi terbarukan jenis apapun hingga saat ini. Ini karena sifat ekonomis batu bara yang mampu menghemat biaya operasional industri hingga 40%. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon ini adalah lapas yang cukup padat menampung narapidana di Cirebon. Belakangan para tahanan mengeluhkan buruknya udara di lingkungan lapas karena tercemar debu batu bara. Debu ini menjadi persoalan yang serius. Ini karena ada 500 penghuni rutan yang bisa menjadi korban, termasuk para petugas lapas. Posisi rutan bambu yang tepat bersebelahan dengan Pelindo
memang membuat rutan ini sangat rentan dengan debu batubara. Debu batubara menempel hampir di setiap sudut rutan. Meski upaya pembersihan terus dilakukan oleh pihak rutan, namun debu tetap saja kembali. Debu yang ditimbulkan oleh batubara itu sangat mengganggu aktivitas yang ada di dalam rutan gitu. Debunya seperti apa sih Pak? Debunya hitam tapi mengkristal gitu. Itu saya pikir itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan. Ada sering kayak nempel di mana? Ya, ini contohnya, Mas, ini. Ini kan ini. Ini debu-debu yang dari batubara ini luar biasa ini. Oh, ini ya, ini hitam-hitam. Coba bayangkan aja ini kalau ini terisap. Nah, ini kan bisa kelihatan. Nah, ini kalau terisap kita bisa bayangkan bagaimana mengganggu paling tidak pernapasan kami. Menurut Kepala Rutan, saat musim kemarau, debu dapat berkali-kali lipat jumlahnya. Paparan debu batubara hari ini termasuk sedikit jika dibanding saat musim kemarau. Kemudian kita lihat itu, Mas, tembok yang di atas ini. Ini tembok di atas ini kita cat baru, nggak lama. Ini baru putih. Putih, kenal lagi. Nah, aduh. udah bayangin ya. Itu bayangin segitu nempelnya. Itu nempel di udah dibersihkan. Ini udah kita coba bersihkan setiap hari, balik lagi. Gitu. Tapi masih kayak gini. Masih kayak gitu. Baru dibersihin dengan yang Nah, kalau sudah datang debunya luar biasa. Ini bukan hitam biasa ya, berarti bukan hitam. Bukan hitam karena debu kotoran, karena memang debu dari batu bara. Kami pun mencoba masuk wilayah pelabuhan. Masuk ke dalam pelabuhan ternyata lebih susah jika dibanding lewat laut. Padahal bersama kami ada petugas kepolisian yang memiliki hak masuk ke pelabuhan. Petugas pelabuhan pun langsung mendatangi kami. Ya betul, pokoknya mau positif mau negatif terserah, kami terbuka gitu. Kami terbuka untuk bahwa kami ini selalu berusaha bagaimana caranya gitu kan untuk meminimalisir debu ini. Kami akhirnya diberi izin untuk meliput di areal pelabuhan. Di sini, saya melihat langsung aktivitas bongkar muat batu bara. Saya melihat bahwa sisi kesehatan pekerja dan lingkungan memang terlihat tidak begitu diperhatikan. Tidak adanya filter-filter penghalang debu seperti menjadi jawaban tentang asal debu batu bara yang terbawa angin hingga ke pemukiman di kota. Pihak pelabuhan memang sudah menutup 3 dari 4 dermaga, yakni dermaga Pelita 1, Pelita 2, serta dermaga Linggarjati. Tinggal dermaga Muara Jati yang sekarang menjadi dermaga paling sibuk di antara dermaga lainnya. Di areal pelabuhan ini saya dapati wajah-wajah cemas para supir truk batubara. Kabar adanya penutupan kegiatan bongkar muat batubara cukup santer di kalangan mereka. 22 tahun sudah kegiatan bongkar muat batubara beroperasi. Namun, baru kali ini, isu bongkar muat batubara menjadi begitu panas. Ada 500 sopir truk batubara yang menggantungkan hidup mereka pada kegiatan ini. Banyak dari mereka cemas jika penutupan benar-benar terjadi. Maka, harus kemana mereka mencari makan? Selama ini, upah dari bongkar muatlah yang mampu menghidupi anak dan istri mereka di rumah. Ya. Nih, di luar sana tuh udah banyak gitu kan yang bilang batubara di Cirebon harus ditutup gitu kan. Iya. Kira-kira setuju dengan pendapat rakyat seperti itu? Oh, nggak setuju. Kenapa itu? Masalahnya supir batubara itu sangat banyak. Sangat banyak. Nggak di Cirebon aja. Supir batubara itu ada yang dari Bandung, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Wetan, juga banyak sekali masalahnya. Jadi kalau pelabuhan ini ditutup, pasti mereka itu makannya pakai apa kan gitu. Nggak ada pendapatan lagi. Ya kalau memang harus ditutup, nah sebenarnya harus ada peralihan, ada pelabuhan baru dulu, baru ini ditutup, kita pindah pelabuhan yang baru. Kalau ini langsung ditutup, nggak ada peralihan pekerjaan kita, ya kita juga harus ya nggak setuju lah pokoknya. Jadi kemarin sempat gak sih khawatir walaupun cuma sedikit atau banyak khawatir itu yang pas ada kerusuhan atau demo lah di luar pelabuhan itu? Semua sopir resah. Jangankan sopir, ya anak istri kita juga udah gimana ya.
Udah sangat resah sekali. Getir jika mendengar cerita para supir ini. Di saat batubara jaya di tahun 2004, ternyata penghasilan para supir juga tak pernah meningkat. Rata-rata hanya Rp20.000 saja setiap harinya. Sementara, jarak pelabuhan yang cukup jauh dari tempat tujuan terkadang membuat mereka hanya dapat mengangkut batubara sekali hingga 2 kali dalam sehari. Kalau kita berbicara masalah bongkar muat adalah kepentingan orang banyak, kepentingan nasional, ya kan? Tetapi tidak berarti kami tidak berbuat untuk menanggulangi itu, dan kami juga telah mendapat petunjuk dari KLH terkait dengan penanggulangan ini, dan diberikan kesempatan untuk melakukan satu pencegahan. Namun hasilnya kami laporkan ke KLH, begitu pula melaporkan kepada Direktorat Timur Laut dan diteruskan kepada Kementerian Perhubungan.